Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke satu bagian penting dari buku Principles, Ray Dalio. Iya, bab 3 ya, yang judulnya Jurang Kehidupan Saya. Periode 1979 sampai 1982 itu. Betul. Sumber kita langsung dari bukunya Dalio sendiri. Jadi kita dengar langsung dari dia lah ya pengalamannya. Oke, Misi kita kali ini gini, kita mau gali gimana kegagalan besarnya di masa itu membentuk prinsip dia dan apa yang bisa kita, Anda semua, ambil pelajarannya. siap. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, nah di awal periode itu kan Dalio bikin pertaruhan besar banget. Dia yakin banget ekonomi bakal depresi gara-gara utang negara berkembang. Yakin sekali. Sampai dia tampil di TV di Wall Street Week itu dan bilang prediksinya dengan, kepastian mutlak. Luar biasa PD-nya ya, tapi ternyata Ternyata salah total. Agustus 1982, pasar malah berbalik naik kencang. Ironisnya, ini mirip pola lama tahun 1932. oh, pola sejarah yang diakui kurang dia pelajari ya, karena belum pernah terjadi di masa hidupnya dia. Persis, dia nggak antisipasi langkah The Fed waktu itu. Nah, momen inilah yang dia sebut jurang. Hancur finansial dan malu banget karena arogansinya itu. Wah iya, kebayang sih udah keluar-keluar di TV nasional, prediksinya salah. Ini bukan cuma soal duit ya berarti? Bukan cuma soal uang. Ini pukulan personal banget. Dalio sendiri kan mengutip Steve Jobs. Kadang hidup itu kayak memukul kepala Anda dengan batu bata. Nah, ini momen batu bata buat Dalio. Betul. Dan yang keren, dia nggak mau hancur gitu aja. Dia sadar, dia ubah rasa sakitnya jadi pelajaran fundamental. Yang pertama, dan ini kayaknya paling ubah dia, itu nilai kerendahan hati. Kerendahan hati, penting banget ya. Punya keterbukaan pikiran radikal, itu istilah dia. Keterbukaan pikiran radikal, sering dengar itu. Maksudnya apa sih? Apa cuma mau dengar pendapat lain aja? Lebih dalam dari itu. Bukan cuma pasif, oh iya mungkin saya salah. Tapi aktif. Secara sengaja mencari orang paling pintar, paling kredibel, yang nggak setuju sama Anda. Oh, malah dicari yang nggak setuju. Iya, terus coba pahami cara pandang mereka, tujuannya buat menguji asumsi kita sendiri. Brutal emang, tapi ini jadi pertahanan dia melawan arogansi ke depannya. Dia belajar lebih menghargai pertanyaan, gimana saya tahu saya benar? Menarik? Menarik? Oke, jadi kerendahan hati, keterbukaan pikiran radikal, terus apa lagi? Pelajaran kedua kembali ke pentingnya belajar sejarah. Tapi bukan cuma baca sejarah aja. Maksudnya? Gini, kegagalannya itu spesifik karena dia nggak lihat pola berulang. Dia nggak sadar kalau pemerintah asal utangnya dalam mata uang sendiri bisa kelola krisis utang. Dan bank sentral bisa menyeimbangkan inflasi atau deflasi pakai stimulus moneter, kayak cetak uang buat beli aset, meredakan krisis kredit. Seperti yang terjadi di 1932 itu ya? Dan terulang lagi di 1982. Betul, realitas ngasih pelajaran keras ke dia. Anda lebih baik pahami apa yang terjadi pada orang lain di waktu dan tempat lain. Jadi intinya, cari pola, jangan cuma andalkan pengalaman pribadi. Pengalaman pahit ini jadi dasar prinsip-prinsip dia ya? Termasuk konsep yang menarik nih, gagal dengan baik, failing well. Iya, failing well. Kedengarannya bagus sih, tapi mungkin ada pendengar kita yang lagi sulit nih mikir, gimana sih gagal dengan baik itu nyata, bukan cuma teori orang kaya? Pertanyaan bagus banget. Gagal dengan baik versi Dalio itu artinya gini, Anda mengalami kegagalan yang cukup sakit untuk kasih pelajaran mendalam. Cukup sakit ya? Iya, harus terasa sakitnya, biar pelajarannya nempel. Tapi nggak sampai bikin Anda KO, nggak sampai keluar permanen dari permainan. Oh oke, jadi sakitnya ada, tapi masih bisa bangkit lagi. Persis. Rasa sakitnya nanti pudar, tapi pelajarannya tetap ada. Ini soal bangun ketahanan, belajar dari tiap pukulan. Nggak mudah, tapi penting buat tumbuh jangka panjang. Jadi intinya Dalio belajar kalau mau capai hal luar biasa ya harus berani dorong batas. Kalau push the limit, kemungkinan jatuh itu ada. Pasti ada malah. Betul. Tapi itu baru jadi kegagalan permanen kalau kita milih nyerah. Jatuh itu bagian proses mendaki, gitu ya? Bisa dibilang begitu. Bagian dari permainan. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kisah jurang Dalio ini nunjukin kalau kesalahan terbesar pun, yang rasanya akhir dunia waktu terjadi, bisa jadi titik balik pertumbuhan paling penting. Kuncinya di respons kita. Rendah hati buat akui salah dan mau benar-benar belajar. Ini bawa kita ke refleksi penting buat Anda nih. Ya, coba renungkan. Gimana biasanya Anda merespons waktu bikin salah atau gagal?
Apa langsung lihat itu sebagai tembok, akhir cerita? Atau, bisakah Anda lihat itu sebagai peluang? Peluang buat evolusi, buat nemu prinsip baru, jadi versi diri yang lebih bijak. Kayak Dalio setelah jurangnya itu. Peluang berharga untuk berevolusi ya? Periode 1979-1982 ini jelas jadi fondasi kuat ya buat prinsip-prinsip Dalio. Bukti kalau kebijaksanaan itu sering lahir dari titik terendah. Asal kita mau cari. Iya, benar banget. Sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan. Pengalaman jurang apa dalam hidup Anda sendiri yang kalau direfleksikan sekarang ternyata menyimpan pelajaran paling berharga? Refleksi yang bagus. Dan bagaimana prinsip keterbukaan pikiran radikal tadi, aktif cari perspektif beda, terutama yang nantang Anda, bisa bantu hadapi tantangan serupa nanti dengan lebih efektif. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.